rekan-rekan semua, saya ucapkan selamat datang ya pada proses bimbingan akademik kita kali ini dan selamat ya bagi yang sudah menempuh semester 1 dan lanjut pada semester 2. Ini mahasiswa angkatan 2023 semua ya? Benar, Pak. Oke. Oke, ini saya mau share beberapa hal tentang proses skripsi. Sorry ya, ini habis bimbing skripsi jadi ngomongnya skripsi mulu. Ini untuk bimbingan akademik ya. Oke. Jadi teman-teman semua bisa kelihatan nggak nih materi saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi di sini ya, kita apa yang mau dibahas itu pertama evaluasi gitu. Lalu kemudian persiapan dan juga nanti proses pengembangan diri. Karena kalian masih semester 1, ruang untuk tumbuh itu masih sangat sangat lebar dan luas sekali. Jadi tergantung bagaimana minat masing-masing mahasiswa. Pertama evaluasi ya. Kemarin sudah cek semua berapa IPS-nya. IPS itulah indeks prestasi semester. Besar atau kecil? Sedang, Pak, sedang. Sedang lah ya. Ya, masih oke lah Pak, gitu. Ada yang nggak lulus kah? Gimana? Ada, Pak. Ada. Nah, apa nih? Rido nggak lulus apa Rido? Aplikom, Pak. Aplikom ya, MKDU ya. Jadi kita dalam mata kuliah itu MKDU sama mata kuliah hukum. Kalau MKDU itu mata kuliah dari universitas ya. Itu memang untuk MKDU minimal nilainya itu adalah B untuk lulus. Sedangkan nilai untuk program studi itu nilainya C ya. Nah, kita bisa lihat nih berapa IP kita, IPS kita berapa. Terkait dengan IPS itu ada banyak mata kuliah kemarin kan diakumulasikan itu menjadi IPS, indeks prestasi semester. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus gitu. Nah itu mungkin jadi bahan evaluasi nggak lulusnya kenapa. Banyak mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah itu karena kurang sadar bahwa perkuliahannya itu masih blended learning. Artinya adalah perkuliahannya selain memang ada tatap muka di kampus, juga mensyaratkan untuk aktif pada open learning. Ya, ada progres-progres yang harus dilakukan, ada UTS, ada tugas-tugas. Nah, dari hal tersebut nanti akan dinilai mahasiswa ini layak atau tidak untuk bisa mengikuti ujian. Sebenarnya mahasiswa yang kemudian tidak memenuhi syarat untuk persentase open learning maupun juga kehadiran secara tatap muka itu seharusnya tidak bisa mengikuti ujian UAS gitu. Jadi kalau misalnya ujian UAS maka kemudian seharusnya nilainya tidak bisa keluar atau dianggap tidak mengikuti UAS gitu karena seyogyanya memang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Berikutnya adalah terkait dengan IPS-nya. Berapa IPS-nya? Kalau misalnya IPS-nya 3,00, maka ini bisa sampai 24 SKS gitu ya. Tapi kalau 2,5 sampai 3 itu 22 SKS dan seterusnya. Paling tinggi itu indeks prestasi semester itu adalah 4,0 ya, paling tinggi. Dan yang paling rendah adalah 0. Nah, apabila ada yang mendapati indeks prestasi semesternya itu di bawah 2, maka dia hanya bisa mengambil 18 SKS. Jadi nanti kita di semester 2 itu totalnya adalah 22 SKS. Nah, jadi mahasiswa yang IP-nya di bawah 2,5 ini ya, 2,5. Nah, ini minimal 2,5. Ini kalau dia 2,5 masih bisa ambil 22 SKS semuanya. Tapi kalau di bawah itu maka tidak bisa mengambil keseluruhan mata kuliah. Nah, mengapa IPS tidak maksimal? Ada bisa beberapa hal, banyak faktor gitu ya. Ada materi yang sudah dipahami gitu ya. Ada yang kemudian kurang belajar,
karena mungkin masih semester 1 masih cek-cek ombak gitu ya. Apakah ini mudah atau susah, atau harus berperilaku atau bersikap seperti apa, menyikapi ketika ada tugas, ujian, dan sebagainya. Lalu mungkin ada hal-hal yang kurang dikonsultasikan, "Pak, saya kemarin tidak ikut UTS, Pak," gitu. Nah, itu telat kemudian untuk mengkonfirmasi atau mengajukan permohonan susulan kepada dosennya. Atau hal-hal lain yang mengakibatkan ini nilai kita menjadi rendah. Nah, lalu kemudian kita masuk pada persiapan semester genap. Jadi semester 2 itu ada mata kuliah, MKDU, ini ya, saya beri tanda kuning saja. Nah, ini adalah mata kuliah MKDU, sorry. Nah, totalnya adalah 22 SKS. Untuk ibadah, akhlak, dan muamalah, ini bagi yang beragama Islam maka mengambil ibadah, akhlak, dan muamalah. Tetapi kalau misalkan beragama non-Islam ya, maka ambilnya Islamologi sebagaimana yang pernah diambil di semester 1. Semester 1 kan ambil Islamologi 1. Nah, pada semester 2 ambil Islamologi 2 untuk mahasiswa yang beragama non-Islam ya. Jadi jangan salah pilih ya. Kadang-kadang ada yang kemudian tidak memperhatikan, itu malah ngambil kedua-duanya gitu. Nah, jadi kalau di total nih ntar ya 2, 8 ya. 8, 10, 22, benar 22 SKS. Nah, ini yang berwarna ini adalah MKDU ya. Nah, jadi MKDU. Lalu kemudian mata kuliah hukumnya itu adalah Perdata 4 SKS, Hukum Pidana 4 SKS, Hukum Tata Negara 4 SKS, dan Hukum Islam 2 SKS. Total 22 SKS. Nah, uniknya ya, mahasiswa yang mungkin memiliki kendala, tidak lulus mata kuliah di bidang hukum, ada permasalahan nanti di semester 2. Misalkan ada yang tidak lulus PIH. Nah, maka kalau nggak lulus PIH, ini akibatnya apa? Ini nggak bisa ngambil mata kuliah ini nih. Tuh. Ya, prasyarat ini adalah menunjukkan Anda harus lulus mata kuliah di sini, baru Anda bisa ngambil mata kuliah ini. Nah, jadi diperhatikan. Jadi makanya kita ada SP. Nah, SP itu memang sebaiknya diikuti ya. SP itu tujuannya untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua, memperbaiki nilai kita yang kurang agar bisa kemudian diperbaiki dan bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Kalau ada misalkan teman-teman tidak ambil mata kuliah ini ya, maka nanti di semester berikutnya akan terkendala untuk mengambil mata kuliah hukum. Akibatnya apa? Akibatnya itu kalau saya kalkulasikan dapat menyebabkan terlambat kuliah bisa sampai 2 hingga 4 semester. Itu berarti bisa 1 sampai 2 tahun ya, tergantung nanti bagaimana proses mekanisme pengambilan SKS berikutnya. Tetapi memang kita itu sistem KRS-nya berjenjang. Jadi harus lulus mata kuliah dasar baru bisa ngambil mata kuliah di atas. Jadi kalau nggak bisa ngambil mata kuliah perdata, pidana gitu ya, nanti di semester atas nggak bisa ngambil mata kuliah apa? Mata kuliah ada hukum pidana khusus, hukum perjanjian, hukum administrasi negara. Nanti di mata kuliah itu nanti ada lagi syaratnya ke atas bagaimana. Jadi memang ini dampaknya sangat sistemik kalau misalkan tidak lulus gitu. Ada yang tidak mengikuti SP, tidak lulus dan tidak mengikuti SP, ada nggak? Halo? Tidak ada, Pak, tidak ada. Nah, sudah ikut SP semua ya. Oke. Jadi memang sebaiknya ikut SP agar bisa memenuhi syarat bisa mengambil mata kuliah. Jadi mohon nanti di capture saja mata kuliah apa yang diambil ya. Nah, di semester 2 ini adalah mata kuliah sebagaimana yang dijelaskan di monitor Anda ini. Inilah yang akan diambil nanti. Dan kemudian diperhatikan prasyaratnya lulus atau enggak. Bagi mahasiswa yang belum ujian SP dan belum mengetahui lulus atau tidak SP-nya, maka nanti bisa mengambil
KRS-nya itu setelah keluar nilai SP gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, Open KRS ini informasinya adalah dibuka tanggal 15 Januari dan berakhir 31 Januari 2024 dan insya Allah perkuliahan dimulai 5 Februari 2024 gitu. Jadi nggak lama lagi ya, mungkin beberapa pekan lagi udah mulai masuk kuliah. Dan perhatikan tanggal KRS-annya ya, karena kalau lewat dari itu nggak bisa KRS-an lagi, artinya saudara mau tidak mau cuti gitu. Nah, bagi mahasiswa yang ingin cuti, nanti bisa mengajukan cuti ya, bisa komunikasi ke BAA, mengisi formulir cuti ya, nanti bisa di-download dan juga nanti bisa diisi. Setahu saya biasanya ada tanda tangan pembimbing akademik. Silahkan konsultasikan kepada saya apabila ingin cuti. Berikutnya ini ada edaran ya terkait dengan registrasi semester genap. Jadi mahasiswa ya yang akan kemudian mengikuti perkuliahan, maka kemudian untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan yang kemudian pembayaran registrasi ini dapat dilaksanakan mulai 16 Januari hingga 26 Januari. Jadi teman-teman bisa lihat sikatnya ya. Nah, itu kemudian dilakukan dulu mekanisme pembayarannya. Nanti biasanya baru setelah itu bisa KRS-an. Proses perkuliahannya gimana Pak nanti semester depan? Kurang lebih hampir sama ya. Memang beberapa besok atau lusa gitu sepertinya ada rapat akademik ya. Tapi kemungkinan modelnya akan sama ya. Jadi kita kuliah tetap blended learning. Jadi ada kuliah di kampus dan juga nanti menggunakan open learning. Jadi nanti mohon kedua-duanya diperhatikan mekanismenya. Ya, lalu perhatikan hal-hal berikut ya, misalkan terkait dengan bagaimana pembelajaran andragogi, bahwa rekan-rekan semua ini sudah dewasa ya, jadi pembelajaran beda seperti anak-anak SMP, SMA, atau bahkan SD gitu. Makanya proses pembelajarannya itu mandiri. Biasanya di kuliah itu kita lebih banyak berkonfirmasi, diskusi gitu. Nah, lalu kemudian perhatikan instruksinya seperti apa, kuota internet juga diperhatikan. Kalau misalkan di rumah nggak ada, bisa pakai WiFi kampus untuk akses open learning. Ya, lalu kemudian tanggap kalau misalkan ada kuis, nilainya belum keluar, nilai rendah dan sebagainya, itu bisa langsung komunikasi kepada dosen terkait. Pengembangan diri ya, mahasiswa bisa mengembangkan diri melalui channel apapun gitu ya. Dan kemudian di kampus juga ada saluran-salurannya, misalkan organisasi mahasiswa hukum. Di situ ada banyak kegiatan dan aktivitas. Jadi bisa ikut komunitas tersebut untuk mengembangkan diri. Ikut kepanitiaan, ikut pelatihan, seminar gitu ya. Ikut lomba. Jadi mahasiswa itu sebaiknya jangan kuliah pulang atau disingkat kupu-kupu gitu ya. Tetapi juga punya aktivitas-aktivitas yang nanti bisa menunjang soft skill-nya sebagai mahasiswa nanti dan kemudian setelah lulus ini bisa membentuk kompetensi-kompetensi tertentu. Saya ingatkan juga bahwa nanti di semester 6 itu ada mata kuliah lab skill ya. Mata kuliah lab skill ini satu mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS, yang mana mata kuliah ini tidak ada mata kuliahnya, tapi tugasnya adalah mengumpulkan portofolio. Portofolio seperti apa ya Pak? Portofolionya itu berupa misalnya bukti-bukti kegiatan, ya. Misalkan ada seminar, pelatihan kepemimpinan, berorganisasi, lalu ada kegiatan-kegiatan yang wajib maupun kegiatan pilihan-pilihan wajib. Nanti bisa nanti minta apa? SK life skill-nya sama saya, nanti ada daftar kegiatan-kegiatan dan ada poin-poinnya. Dan buktinya apa saja, umumnya sih kayak sertifikat ya, untuk membuktikan saudara pernah mengikuti pelatihan A, mengikuti kegiatan B, dan seterusnya, atau ada laporan dan lain-lain nanti yang perlu dibuat. Oke, itu untuk mata kuliah life skill. Jadi, kalau misalkan kita mengumpulkannya di semester 6 gimana Pak? Pasti susah sekali. Mengumpulkannya harus di semester awal-awal. Jadi memang bertumbuh prosesnya. Jadi Anda akan dinilai dari semester awal sampai semester akhir, sampai semester 6 gitu ya. Kalau akhir itu kan semester 8 ya. Nanti di semester 6 akan dinilai
aktivitas selama 3 tahun di kampus itu, Anda sudah ikuti kegiatan apa saja gitu dan sudah punya kemampuan apa saja gitu. Nanti akan dinilai di semester 6. Kalau baru mencoba di semester 5 atau 6 itu sudah agak terlambat gitu dan biasanya nanti pasti tidak lulus biasanya. Kalau tidak lulus kan harus ulang lagi. Ini ada top skill ya, teman-teman, yang di era 2020-an. Ya, jadi ada perbedaan dengan top skill yang dipilih pada zaman 2015-an gitu. Kalau misalnya 2015 itu complex problem solving gitu ya, dan masih sama itu ya kalau di 2020. Terus kemudian ada critical thinking, ini yang satu hal yang harus dimiliki. Terus creativity, people management. Nah, bagaimana kita berkoordinasi dengan manusia? Karena kalau kita bekerja itu kan biasanya jarang individu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan dengan tim gitu. Yang di manage ini adalah manusia, punya hati, punya perasaan. Jadi bagaimana sih kita bekerja sama orang supaya orang ini bisa kemudian nyaman kerja sama kita dan mengikuti instruksi gitu. Coordinating with others gitu, lalu emotional intelligence, judge and decision making, service orientation, negotiation, dan juga cognitive flexibility. Jadi ini adalah beberapa top skill yang kemudian ini diharapkan nanti bisa menunjang kemampuan kalian. Oke, sampai sini saja ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan akademik. Pada prinsipnya tadi sudah disampaikan dan poin yang penting untuk mengambil semester 2 mata kuliahnya adalah mata kuliah yang sudah tertera di layar kalian. Silahkan di screenshot. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Pak, Permisi, saya Pak. izin bertanya, Pak. BC, ya BC. Untuk pembayaran DPP itu untuk cuti itu apakah tetap membayar apa bagaimana, Pak? Untuk pembayaran nanti bisa langsung ke bagian BA atau keuangan ya BC. Saya agak kurang paham kalau masalah keuangan gitu karena kalau dosen kan keuangan nggak terlalu familiar ya. Nanti yang memegang keuangan itu bagian bagian keuangan atau bagian BA. Tapi biasanya keuangan sih. Tapi konfirmasi ke BA. Tapi kalau misalkan kamu mau cuti, harusnya salah satu aja bisa. Tidak perlu keduanya. Jadi yang dibayar nanti adalah salah satu. Misalkan cuti ya cuti. Ya, kalau nggak salah cuti itu berapa sih? 500 ya. Kalau yang satunya registrasi tadi, nah itu DP, bahasanya apa tadi DP biasanya DPP, Pak. DP. Dana pembangunan, pembelajaran kalau pembangunan kalau nggak salah, Pak. Iya, Pak. kalau pembangunan itu kan yang di awal ya, itu kan bisa dicicil ya. Iya, Pak. Kalau itu tetap tuh kayaknya tuh, karena itu adalah biaya yang di semester awal gitu. Yang kemudian kan besar banget tuh. Kalau misalkan kalian bayar langsung kan agak berat, jadi memang itu dibayar dicicil. Nah sepertinya itu tetap dibayar, tapi nggak perlu bayar yang 1 juta sekian itu kayaknya ya, yang biaya ini nih, pembayaran registrasi kalau nggak salah. Kan ada SPP tetap, SPP variabel ya. Biasanya kalau di awalnya SPP tetap gitu. SPP tetapnya misalkan 1 juta sekian. SPP variabelnya biasanya mau dibayar setelah menjelang UAS biasanya. Nah itu kalau itu kamu nggak perlu deh ya. Mungkin kalau mau cuti itu biaya cutinya saja, untuk biaya SPP tetapnya itu sepertinya nggak perlu bayar karena kan cuti ya. Itu ya biasanya nanti bisa konfir keuangan sama ke BA ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain boleh? Permisi, Pak. Ya silakan. Ini terkait matkul, Pak. Misalkan saya mata kuliah hukum pidana mengambil kelas A dan hukum perdata itu mengambil kelas B. Apakah itu boleh, Pak? Beda-beda kelas gitu maksudnya. Oke, saya merekomendasikan ya untuk memilih kelas yang sama ya. Kalau sudah terdaftar di kelas A, maka ambil kelas A. Kalau ambil kelas B, maka kelas B. Kelas C, maka kelas C. Kalau kelas C itu kan kelas malam ya, non reguler ya. Non reguler itu memang harus tetap non reguler dia.
Jadi kalau mau silang cross dan sebagainya itu harus konfirmasi ke dosen PA dan alasannya apa. Tapi biasanya yang crossing itu biasanya ngambil malam ke pagi atau pagi ke malam biasanya sih. Tapi kalau pagi itu ya agak jarang gitu. Nah, dan untuk ngambil kelasnya sesuai aja ya, Kevin ya. Kalau kelas A konsisten ya. Baik, Pak. Oke. Oke, makasih pertanyaannya tadi juga yang mau saya sampaikan tapi lupa itu. Ambil kelas konsisten ya. Kelas A semua, kelas B semua. Tapi kalau MKDU bebas ya. Ada lagi? Tidak ada? Saya Pak mohon izin, saya mau bertanya Pak. Ya, Arif Yoga. Silakan. Ini terkait tentang open learning Pak. Nah di open learning itu ada di bagian learning activity itu kan isinya tugas Pak. Ya, Nah itu kami sebagai mahasiswa bingung Pak karena ada beberapa dosen yang tidak memberitahu untuk mengerjakan tugas di situ, tidak ada arahan. oke, Nah, sehingga kami sebagai mahasiswa itu merasa ragu untuk mengerjakan. oke, Itu gimana Pak? Apakah tetap dikerjakan atau tunggu arahan? oke. Kalau misalkan ada tugas, nanti tugas itu kan biasanya Jones itu punya jadwal ya. Kapan memberikan tugas di pertemuan berapa dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan ragu bisa ditanyakan saja, Pak, ini ada tugas, kapan ya mau dikerjakan gitu. Jadi jangan nggak dikerjain gitu ya, tetap dikerjakan, ya maka nanti kemudian kapan waktunya, itu nanti tanya dosen yang bersangkutan. Biasanya kalau belum waktunya, biasanya ditutup tuh atau dikunci gitu. Nah, atau misalkan sudah terbuka, tanya, Pak, ini sudah bisa dikerjakan atau belum gitu tugasnya. Gitu ya, Arif Yoga ya, tetap Baik Pak, dikerjakan. terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang punya kendala open learning atau kendala Izin bertanya, Pak. ya Rizky Amelia, silakan. Setelah Zoom ini kan kita ngambil KRS-an. Nah, itu nanti tanda tangan lagi kah? Iya. Pak, nanti kan Oh, habis itu KRS-an Pak ya. Terus nanti gimana Pak tanda tangan dan sebagainya. Habis ngambil KRS, nanti semua bisa ketemu sama saya untuk saya konfirmasi ya. Nanti saya setujui dulu gitu. Nanti oke, Pak. setelah saya setujui itu nanti sistemnya ada dua. Yang pertama persetujuan melalui aplikasi, melalui Sikap. Nanti setelah saya setuju di Sikap, nanti baru kalian bisa cetak KRS. Nah, cetak KRS itu di print. Nanti setelah di print, nanti baru setelahnya dibawa ke saya untuk saya tanda tangani dan kalian juga tanda tangani. Jadi sebelum saya tanda tangan, kalian sudah harus tanda tangani lebih dulu ya. Nanti untuk cetak printnya bawa 3 lembar. 3 lembar, kalian tanda tangani semuanya lebih dulu, dan nanti setelah itu baru ketemu saya untuk saya tanda tangani. Nah, sebelumnya nanti ada proses verifikasi gitu ya. Bagi mahasiswa nanti yang ada banyak yang tidak lulus atau ada mata yang tidak lulus, nanti tolong konfirmasi Pak, saya tidak lulus mata kuliah ini. Jadi nanti saya akan lebih akan ngecek gitu mata kuliahnya. Kalau misalkan semua lulus sih bisa langsung aja, semuanya prosesnya bisa lebih cepat. Tapi kalau ada yang tidak lulus, nanti ada proses-proses pengecekan dulu. Takutnya ada mata kuliah yang ketinggal atau gimana gitu ya. Bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Pak, Nah, saya masih ada yang mau satu pertanyaan lagi, Pak. boleh Tadi bisa. saya 2 boleh, eh, 3 boleh. Satu. untuk cuti nanti kan saya cutinya 6 bulan, Pak. Yang saya mau tanya itu apakah mengulang lagi, Pak? Ya. Apa hanya menambah KRS saja, Pak? Nanti ngulang atau gimana ya Pak kalau cuti? Nanti kan kembali semester 3 ya besok ya. Iya, Pak. Nah, kalau semester 3 paling yang bisa diambil itu mata kuliah MKDU. Terus adapun mungkin mata kuliah hukum yang nanti kita lihat ada prasyarat atau enggak. Kalau dia ada prasyarat,
Nah, kamu nggak bisa ambil. Tapi kalau nggak ada prasyarat untuk bisa ngambil mata kuliah di semester 3 itu, karena kan kamu nggak lulus semester 2 kan? Nah, kalau kamu nggak lulus semester 2, nanti kita lihat mata kuliah prasyaratnya, gitu ya. Prasyaratnya ada nggak yang kemudian yang tidak mempersyaratkan. Kalau ada yang tidak mempersyaratkan, mata kuliah hukumnya bisa kamu ambil nanti. Tapi kalau ada yang mempersyaratkan, maka nanti yang itu tidak bisa diambil. Nanti kita pilih-pilih gitu ya, intinya bisa ya, mata kuliahnya. Jadi tidak ada yang kata mengulang gitu ya Pak mata kuliahnya, kayak semisal semester 3 nanti akan mengulang ke semester 2 atau 3 gitu Pak. Oh, enggak. Nanti semester 3, kalau mengulang itu pasti. Karena kan prinsipnya kamu melewati satu proses satu semester kan. Itu. Nah, ketika semester 2 kamu lewati, pas kamu kembali kamu semester 3. Di semester 3 nggak ada mata kuliah semester 2. Jadi nanti kamu hanya bisa ngambil mata kuliah yang bisa diambil saja, nanti konsultasi sama saya. Nanti akan dipilihkan mata kuliahnya. Gitu. Nah, Baik Pak. lalu mata kuliah yang saya nggak ambil di semester 2 gimana Pak? Mata kuliah nggak diambil di semester 2, nanti kamu ambil di semester 4. Nah, mata kuliah di semester 4 inilah nanti akan jadi fokus kamu untuk ambil di semester 2. Kalau ada sisa mata kuliah, kamu bisa ambil mata kuliah semester 4 yang syarat-syaratnya memenuhi untuk bisa ambil mata kuliah itu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Bese. Jadi kalau cuti memang pasti ada hal-hal yang ketinggalan gitu ya. Nggak bisa lulusnya tepat waktu karena kita kan kita cuti 1 semester gitu kan. Jadi memang agak sulit tuh. Ya mungkin ketinggalan 1 semester lah bisa dilihat gitu. Kalau lancar semuanya kalau normal. Kalau ada banyak yang nggak lulus nantinya ya bisa jadi bola salju dan bisa makin lama lulusnya. Tapi semoga nanti lulusnya ya semuanya lulus lah. Oke, oh, ada Safar tadi, baru masuk Safar. Yang lain mungkin mau tanya, boleh? Siapa lagi? Kita cukupkan? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. Siapa nih? kalau misalnya Neneng. kan saya di semester 1 ngambilnya di kelas A kan Pak, terus Ya. tuh di semester 2 saya kelas B itu nggak apa-apa kah? Tadi pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi ngambil mata kuliahnya sesuai dengan kelasnya. Konsisten kalau ngambil kelas A, ngambil kelas A semua. Kalau misalnya kelas B semua. Kecuali MKDU itu bebas pilihnya. Begitu kakak ya? Iya Pak. Terus tuh kan Itu. ini saya belum ambil KRS setelah ini karena belum bayar. Mm. Nah, kalau misalnya kelas A-nya penuh itu nggak apa-apa kah ambil kelas B-nya Pak? Emangnya penuh kelasnya? Takutnya nanti penuh soalnya belum mau ambil KRS Pak. Ya sebaiknya langsung ya, langsung kemudian proses pembayaran itu paling lambat kan tanggal 26 ya. Nanti kemudian setelah itu langsung ambil KRS gitu ya. Jadi saya Oh, menganjurkan itu sesuai kelasnya. Kalau kelas A semua konsisten kecuali MKDU begitu ya. ya, Begitu baik Pak, kakak. terima kasih. Iya kakak, jangan lupa check out keranjang kuning kak ya. Langsung di CO kakak jangan lupa. Iya Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelaskah? Izin bertanya, Pak. Sangat jelas, Pak. Iya, silakan Jonathan. Gimana? Apa yang mau ditanyakan Jonathan? Halo? Bukan saya, Pak. Oh bukan, siapa tadi yang open mic tadi? Open mic kayak stand up ya. Siapa? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Saya Rido. Pak Rido, Pak Rido. Silakan Rido. Gimana Rido? Saya tadi kan saya kan tidak lulus matkul PTHI sama aplikasi komputer, Pak. Ya. Terus? Nah, saya kan juga tidak sempat mengikuti SP karena saya kena DBD, Pak, di kampung. Itu
berarti saya tidak bisa mengambil mata kuliah apa-apa di semester 2 Kak, Pak? Kalau merujuk pada ketentuan yang ada, kamu hanya bisa ngambil mata kuliah MKDU saja. Mata kuliah hukumnya itu tidak bisa kamu ambil, gitu. Oh. PIH lulus nggak? PIH lulus Pak. PIH ilmu negara lulus, cuman PTHI-nya yang prodinya Pak yang tidak lulus. PTHI lagi ya. Iya. Nah, itu. Memang itu nanti jadi konsekuensi, jadi agak lambat kuliahnya itu. Bukan agak lambat, tapi lambat banget malah. Oh, berarti itu saya ngambil ambil mata kuliah di semester berapa Pak? Lagi Pak, biar bisa semester 3 Pak, atau 3 nanti. semester berapa? Semester 3, berarti saya ambil semester 3 itu mata kuliah semester 1 gitu Pak? Ya, mata kuliah semester 1. Nanti di semester 4 kamu ngambil mata kuliah di semester 2. Karena kan banyak semester 2 yang nggak lulus kan? Iya. Gitu, Riko. Kalau untuk MKDU Pak, saya nggak ada nggak ada yang mengulang juga Pak. Kalau MKDU nggak apa-apa. Kalau MKDU itu kalau nggak lulus, dia nggak ada prasyaratnya. Jadi kalau nggak lulus, ya nanti bisa coba semester depan lagi nggak apa-apa atau ikut SP. Yang agak susah kan itu kuliah prodi karena ada prasyaratnya. Kalau ngambil mata kuliah itu harus lulus mata kuliah A, B, C. Nah itu yang agak susah tuh. Oh, iya, Pak. Kan? Itu ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Nanti untuk Rido nanti konsultasinya bisa intens ke saya ya, karena agak pelik itu masalahnya. Iya Pak. Ya Pak. Ya. Yang lain? Ya, terima kasih Bapak. Yuk. Pak, izin bertanya, apakah boleh tanda tangan KRS online, Pak? Tanda tangannya nanti secara fisik saja ya. Oh iya baik Pak, terima kasih. Nanti nggak apa-apa mendekati mau kuliah, boleh nggak apa-apa. Yang penting nanti disetujui dulu secara online KRS-nya ya. Gitu. Oke, yang lain ada lagi? Abi Yuda nih, ada Abi Yuda. Sudah cukup. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Nazril, silakan. Kalau untuk yang ikut SP itu ngambil KRS-nya pas kapan ya Pak? KRS-nya nanti setelah keluar nilai SP. Mudah-mudahan nilai SP ini bisa keluar minggu ini ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi nanti setelah keluar bisa ngelihat ya mata kuliah apa. Tapi kalau misalkan sambil menunggu silahkan ambil KRS yang MKDU dulu untuk mata kuliah hukum. Nanti tunggu menunggu hasilnya keluar. Begitu ya Nazril ya. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, siapa nih anak Wari? Ya, anak Wari. Maaf Pak. Siapa Nazwa, namanya? Oh, Nazwa Anabella Pak. Oh. Ini kan anak Wari nih. Jadi Pak, ini bayarnya bisa sekarang Kak sebelum nilai SP-nya keluar. Nah, saya tadi baru dapat info, ternyata informasi untuk pembayaran SP itu udah bisa dilakukan pada hari Senin ini. Jadi sebaiknya ya, jadi sebelum UAS harus sudah bayar SP dulu. Nanti setelah bayar SP, syaratnya terpenuhi kan, presensinya dicek, sudah bayar SP baru bisa ikut UAS SP nanti. Oh iya. Nah, langsung ya diproses ya. Ya, makasih Pak. Ya, biar cepat nanti bisa UAS. Oke, yang lain? Bapak, saya mau nanya. Oke, pengguna Zoom silahkan. Pak, saya Rieta Desinta. Ya. Saya kan masuk kelas malam, terus rencananya itu semester 2 saya tuh mau pindah pagi. Nah, itu lapornya ke mana ya, Pak? Coba lapor ke BAA dulu, ada slotnya nggak kelas paginya. Nanti kalau misalkan BAA bilang boleh, suruh konsultasi ke PA, nanti datang ke saya ya. Karena berarti besok bisa ya ke BAA, Pak? Saya tanyakan ke BAA dulu. Alasannya kenapa mau pindah pagi? Soalnya saya kerja, Pak, malamnya. Oh gitu. Ya ke BAA dulu ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke. Udah nih? Cukup? Cukup. Ya.
Oke. Baik, terima kasih ya silaturahmi hari ini bisa terjalin dengan lancar setelah beberapa hari tertunda. Dan mudah-mudahan tadi informasinya cukup jelas sehingga nanti bisa memudahkan ya rekan-rekan untuk bisa mengisi KRS dan mempersiapkan semester depan. Adapun tadi hal-hal yang misalnya menjadi kendala pada semester sebelumnya, itu mohon dievaluasi agar ke depan kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Terima kasih. Oke.